perjalanan NDP dari setiap periode hingga sampai kepada kita saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba masuk kepada pembahasan nilai-nilai dasar perjuangan. Akan tetapi sebelum kita membahas isi dan struktur berpikir Cak Nur di dalam bab yang ada di nilai-nilai dasar perjuangan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui bagaimana perjalanan NDP dari setiap periode hingga sampai kepada kita saat ini. NDP yang kita pelajari di berbagai training formal HMI dan dijadikan sebagai materi wajib itu mengalami dinamika yang panjang. Setidaknya ada 3 alasan kemunculan dari NDP. Alasan yang pertama adalah karena HMI pada saat itu belum memiliki dokumen yang komprehensif dan sistematis tentang ideologi Islam untuk kalangan HMI. Mengingat pentingnya ideologi pada saat itu yang HMI hadapi sebagai perang ideologi antara HMI dan kaum muda Marxis, sehingga dipandang penting untuk adanya dokumen tentang ideologi Islam yang komprehensif dan sistematis untuk kader HMI. Alasan kedua kemunculan NDP adalah kecemburuan dari Cak Nur terhadap kaum muda Marxis yang telah memiliki buku panduan, yaitu Pustaka Kecil Marxis. Kenapa HMI tidak memiliki panduan yang berisikan tentang nilai-nilai normatif yang nantinya akan dipelajari oleh kader? Mengingat HMI mengambil nilai-nilai tersebut dari Al-Quran dan hadis, maka Cak Nur memandang pentingnya ada sebuah panduan atau buku yang berisikan nilai-nilai yang diambil dari Islam tersebut. Rasa kecemburuan itulah yang melahirkan nilai-nilai dasar perjuangan. Yang ketiga, rasa kekaguman Cak Nur terhadap salah satu buku yang dibuat oleh pemikir Jerman yang berjudul The Fundamental Values and Basic Demand Democratic Socialism yang ditulis oleh Willy Escher, yang nantinya dari buku tersebut tercipta 2 dokumen penting di dalam HMI. Fundamental Values of Islam nanti menjadi nilai dasar Islam atau nilai dasar perjuangan, dan Basic Demand of Indonesian Society menjadi Basic Demand Indonesia, teks penting di HMI. NDP HMI tidak terlepas dari peran sosok seorang Cak Nur yang kala itu menjabat sebagai Ketua Umum PBHMI periode 1967-1971. Cak Nur pada saat itu mendapat beasiswa dari Council for Leader and Specialists dari Washington untuk berkunjung-kunjung atau berdialog ke Amerika, khususnya melihat dunia mahasiswa di Amerika. Kemudian Cak Nur melanjutkan perjalanannya ke Timur Tengah, dan pada saat pulang lembar
kerja tersebut dibawa kepada Kongres 9 di Malang untuk dikaji. Dari kongres tersebut menugaskan 3 orang yang disebut Komisi NDP, yaitu Nurholis Majid, Syakib Mahmud, dan Dang Saifuddin Ansori. Dari hasil kajian secara intensif, lalu draft NDP tersebut dikaji di suatu seminar kader pada tahun 1970 di Pekalongan. Dan di situ PBHMI ditugaskan untuk mensosialisasikan draft tersebut untuk nantinya disahkan pada Kongres 10 di Palembang pada tahun 1971. Selang 15 tahun, Orde Baru yang kala itu dipimpin oleh Soeharto mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 yang mewajibkan seluruh organisasi yang ada di Indonesia berasaskan tunggal, yaitu asas Pancasila. Oleh karena itu, HMI pada Kongres ke-16 di Padang merubah asasnya menjadi asas Pancasila. Perubahan terjadi bukan hanya pada asas, akan tetapi peran HMI yang awalnya sebagai organisasi perjuangan, karena kata perjuangan dianggap oleh rezim Soeharto sebagai ancaman atas stabilitas negara, maka HMI pun merubah peran menjadi sumber insani pembangunan bangsa. Perubahan asas dan peran tersebut menjadikan berubah pula prinsip HMI yang awalnya struktural formalistik menjadi substansial kultural. Namun pada tahun 1999 pada Kongres ke-22 HMI merubah kembali asasnya. Pada saat itu kita ketahui rezim Soeharto telah tumbang, sehingga HMI pun memanfaatkan kondisi tersebut merubah asas HMI yang awalnya asas Pancasila kembali menjadi asas Islam. Yang menjadi pertanyaan, apakah sebelum adanya NDP, HMI memiliki dokumen lain yang tentunya sangat penting untuk untuk dipelajari oleh kader HMI. Ada beberapa teks penting yang perlu dipelajari oleh kader selain dari nilai dasar perjuangan. Pertama yaitu tafsir asas. Dokumen tersebut merupakan hal yang sangat penting bagaimana HMI menjabarkan Islam sebagai asas HMI. Yang kedua, dokumen yang juga merupakan dokumen yang penting adalah tafsir tujuan. Ada juga dokumen lain tentang garis-garis perjuangan HMI. Selanjutnya kita harus mengetahui kedudukan NDP dalam grand system HMI. Untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi, bernapaskan Islam, dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah landasan teologis, yaitu HMI berasaskan Islam. Yang kedua, ada landasan ideologis, yaitu nilai dasar perjuangan. Yang ketiga, ada landasan filosofis, yaitu mission HMI. Selanjutnya, ada landasan sosiologis, yaitu PKN.
atau program kerja nasional. Kedudukan HMI atau kedudukan NDP HMI di dalam grand system HMI yaitu sebagai landasan ideologis untuk HMI memperjuangkan suatu tujuan, yaitu terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya tadi kita telah ulas mengenai sebuah buku dari pemikir Jerman, yaitu Willy Eiser, tentang fundamental values. Nilai-nilai dasar menjadi nama di NDP itu diambil dari nama buku tersebut, yaitu fundamental values, nilai-nilai dasar. Namun Cak Nur menambahkannya menjadi fundamental values of Islam atau nilai-nilai dasar Islam. Tetapi Cak Nur merasa nama tersebut terlalu luas untuk menjadi nilai Islam, sehingga kerendah hatian Cak Nur merubahlah nama yang tadinya nilai dasar Islam menjadi nilai dasar perjuangan. Kita bertanya, kata perjuangan tersebut diambil dari mana? Kita ketahui kata perjuangan tersebut menurut Ahmad Wahib diambil dari salah satu buku yang berjudul Perjuangan Kita, yang salah seorang mengatakan bahwa buku tersebut adalah buku dari Hitler yang berjudul Mein Kampf. Sekarang kita telah mengetahui bagaimana alasan dibentuknya dokumen nilai-nilai dasar perjuangan menjadi sebuah grand system di HMI. Kemudian kita pun telah mengetahui bagaimana perubahan asas dari HMI. Terakhir, kita telah mengetahui kedudukan NDP di dalam sistem HMI. Dengan demikian, diharapkan kader HMI bisa mentransformasikan sebuah nilai dasar perjuangan tersebut untuk menjadi sebuah formula atau menjadi sebuah solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi baik oleh umat maupun oleh bangsa. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.